Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya. Teksnya pasal 34 ayat 8 sampai 17. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 8 sampai 10. Pada hari pembalasan Tuhan, negeri Edom akan menjadi ter yang menyala-nyala. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 17. Edom akan menjadi sarang burung-burung dan tempat kediaman binatang liar. Kesimpulannya, pada hari pembalasan Tuhan, Dia akan mengganjaran tentang perkara Sion dengan mengubahkan sungai-sungai Edom sebagai ter. Tanahnya akan menjadi belelang dan negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Memang akan menjadi seperti neraka. Karena pembalasan Tuhan di sana akan menjadi sarang bagi burung-burung dan akan menjadi tempat kediaman bagi binatang-binatang liar. Mereka akan diam di sana. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain sepertinya zaman Nuh. Semua makhluk yang berpasang masuk ke Batra. Daerah itu tidak akan lagi diam orang-orang. Semua hal itu sesuai dengan perintah Tuhan pasti akan terjadi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Kedua, satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Loh, Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Semua hal ini hanya di dalam rencana Tuhan. Ketiga, Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Ajaran tentang manusia. Pertama, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belelang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Itu sepertinya sudah neraka ya, sudah nyala-nyala api. Kedua, jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Ketiga, negeri Edom akan menjadi sarang burung-burung dan tempat kediaman bagi binatang liar. Aplikasinya, pertama, berusul kepada Tuhan dengan percaya bahwa Ia tetap mendengar dan memperhatikan tentang kita. Sekalipun orang Israel juga dihakimi dalam penghukumannya, namun Tuhan tetap mendengar seruan mereka. Kedua, membaca Alkitab dan percaya akan dilaksanakan semua rencana Tuhan sesuai dengan Alkitab yang telah dituliskan oleh Allah. Ya, kita harus membaca dan percaya. Sekalipun sekarang kondisinya kelihatannya tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan janji Tuhan, kita harus percaya itu akan dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Jadi praktiknya berusul kepada Tuhan di dalam kesusahan. Dengan percaya, Ia akan membalas dengan caranya. Dan menunggu dengan hati tenang. Ya, tenanglah hati. Apapun, Tuhan akan membalas. Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan janji dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita hanya berseru aja kepada Tuhan. Kita hanya berdoa aja kepada Tuhan. Dan dengan hati tenang, kita menunggu aja. Ya, inilah tanggung jawab semua hamba Tuhan dan semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.